Shalom Bapak Ibu dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Desau Simponi Pawana. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang hak kekayaan intelektual beserta hak paten dengan hak cipta. Pengertian hak kekayaan intelektual ini adalah hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Maksud dari kemampuan intelektual manusia ini adalah berupa karya-karya yang diciptakan oleh manusia di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra yang dilahirkan dengan segala pengorbanan tenaga, waktu, dan biaya, baik dilakukan secara individu maupun berkelompok. Latar belakang hak kekayaan intelektual ini diawali dengan dampak dari globalisasi dan liberalisasi dari perdagangan, pembangunan industri, dan perdagangan di Indonesia yang saat ini dihadapkan pada suatu tantangan, yaitu persaingan yang begitu tajam. Dan apabila terjadi pelanggaran hak kekayaan intelektual, dapat menimbulkan kerugian terhadap negara lain, terutama di negara Indonesia, penemu, dan masyarakat. Juga membawa dampak terhadap hubungan ekonomi, sosial budaya, hukum, dan ketegangan politik antar negara. Dan hak kekayaan intelektual ini tidak hanya menangani kasus berupa hukum, melainkan juga mengatasi kepentingan ekonomi juga. Nah, di dalam hak kekayaan intelektual ini memiliki peran sebagai perlindungan hukum kepada pencipta terhadap hasil karya ciptaan serta nilai ekonomis yang terkandung di dalamnya. Selain melindungi perlindungan hukum, juga sebagai sebuah perlindungan akan aset yang berharga yang dimiliki oleh perorangan ataupun kelompok dalam bentuk hasil karya ciptaannya sendiri. Mengantisipasi adanya pelanggaran apabila terjadi pelanggaran hak atas kekayaan intelektual dari orang lain. Meningkatkan kompetensi dan memperluas pangsa pasar, khususnya dalam komersialisasi kekayaan intelektual. Komersialisasi kekayaan intelektual mungkin terjadi karena dengan adanya HKI dapat memberikan motivasi kepada para pencipta, industri, dan juga masyarakat luas untuk dapat berkarya dan berinovasi, dan juga mendapatkan apresiasi dari ciptaannya tersebut. Sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan strategi penelitian, industri, dan juga usaha di kawasan Indonesia. Nah, hak kekayaan intelektual ini diberi perlindungan yang lebih intensif. Alasan hak kekayaan intelektual diberi perlindungan yang intensif karena hak kekayaan intelektual ini membutuhkan sumber daya dan waktu dalam upaya untuk mendapatkannya, seperti Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual sendiri yang menjamin bahwa penemuan paten dan lain-lain akan diberikan perlindungan sebelum dapat menjadi milik publik, alias dinamakan public domain. Pengertian paten menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 terdapat pasal 1 ayat 1 yang merupakan hak eksekutif yang diberikan oleh negara kepada negara inventor yang berupa pencipta atau sang pembuat atas hasil karya yang diciptakannya di bidang teknologi untuk jangka waktu yang ditentukan untuk melaksanakannya sendiri invensi tersebut, dan juga memberikan persetujuan pada pihak lain untuk melaksanakannya. Yang jangka waktu yang ditentukan untuk paten sendiri adalah selama 20 tahun. Yang maksud dari paten ini adalah paten yang diberikan untuk invensi yang baru ini mengandung langkah yang intensif dan dapat diterapkannya di dalam industri. Seperti contoh, handphone dengan perlindungan teknologi layar sentuh. Selain paten, terdapat jenis paten sederhana yang memiliki pengertian, yaitu merupakan paten sederhana yang diberikan untuk setiap invensi baru dalam pengembangan dari produk atau proses yang telah ada
dan dapat diterapkan dalam industri. Dalam paten sederhana ini sangat berbeda dengan paten yang asli yang memiliki jangka waktunya, yang paten itu adalah 20 tahun. Sedangkan paten sederhana ini mempunyai jangka waktunya selama 10 tahun. Dan contohnya adalah setutan dengan perlindungan dibagikan di bagian fleksibelnya dan sudah dipatenkan di Amerika sejak tahun 1937. Di dalam paten ini semua orang berhak untuk mendapatkan paten atas invensinya. Contohnya adalah, misalkan kamu adalah penemu sikat gigi yang dapat menyikat sendiri, tentu saja kamu dapat untuk mematenkan alat tersebut. Di dalam paten ini memiliki hak dan kewajibannya untuk memegang paten menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 menyimpulkan bahwa pemegang hak paten berhak memberikan lisensi ke pihak lain melalui perjanjiannya lisensi tersebut. Dan fungsi hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 pasal kedua yang berbunyi, hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptanya yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan, tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pencipta atau pemegang hak cipta yang berupa karya sinematografi dan program komputer memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial. Sifat-sifat hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 yang terdapat pada pasal 1 ayat 1 dan 2 berisi tentang hak cipta dianggap sebagai benda yang bergerak. Kedua, hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian karena beberapa hal seperti warisan, hibah, wasiat, perjanjian tulis, dan alasan sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Dan hak cipta memiliki sifatnya yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 pada pasal 4 ayat 1 dan 2 berisi tentang hak cipta yang dimiliki oleh pencipta yang setelah penciptanya sudah meninggal dunia menjadi milik ahli warisnya atau milik penerima wasiat. Dan juga hak cipta tersebut tidak dapat disita kecuali apabila hak itu diperoleh secara melawan hukum. Hak cipta yang tidak atau belum diumumkan setelah penciptanya itu meninggal dunia menjadi milik ahli warisnya atau milik penerima wasiat, dan hak cipta tersebut tidak dapat disita kecuali jika hak itu diperoleh secara melawan hukum, baik warisannya hasil karya hak ciptanya sebelum beliau meninggal dunia, dia mewariskan kepada anaknya ataupun saudaranya untuk dijadikan ahli warisnya. Dan masa perlindungan hak cipta terdiri dari perlindungan hak cipta itu seumur hidup kepada ciptaannya selama 70 tahun dari hasil karyanya beliau. Dan program komputer itu masa berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali dipublikasikan. Dan bagi pelaku, masa perlindungan selama 50 tahun setelah pertama kali dipertunjukkan dalam seni pertunjukan. Dan bagi produser rekaman, masa perlindungannya selama 50 tahun sejak ciptaannya itu difiksasikan. Dan bagi lembaga penyiaran, 20 tahun masa perlindungannya pertama kali disiarkan. Ya. Demikian saya sampaikan mengenai hak kekayaan intelektual beserta paten dengan hak ciptanya. Dan apabila ada salah kata dari saya dan kekurangan dari saya yang kurang berkenan kepada Anda, saya memohon maaf untuk sebesar-besarnya. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Dan saya mengundurkan diri. Terima kasih dan sampai jumpa.